Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya di dalam penyertaan Tuhan, kita tetap penuh semangat dan berpengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada pagi ini dan sepanjang hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam penyertaan-Nya, sehingga kita selalu dituntun, dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik menurut kehendak Tuhan. Kita belajar di dalam firman-Nya. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita bersyukur dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi yang baik ini. Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmatinya. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun dan memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan tentu di sepanjang kehidupan kami, Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 3 April 2023, tertulis dalam kitab Ulangan 32 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Cupang sado ibana di tano bakal-bakal, di halongonan parau-tautan di tano parawangan ni akka binatang. Ibana marsaro humaliang nasida jala di mata-matahon. Ibana mangaramuti nasida songon anak ni matana. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di akhir kalimat dari renungan ini adalah dikatakan, dijaganya sebagai biji matanya. Biji mata adalah organ tubuh yang sangat penting, tetapi dia sangat lemah yang harus dijaga. Kita adalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Yang Tuhan tahu, kita harus dijaga. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apapun yang bisa kita pakai untuk menjaga diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang melindungi kita. Ini adalah merupakan bagian dari nyanyian Musa ketika mereka akan tiba ke tanah Kanaan, di mana tempat Allah menjanjikan berkat yang berkelimpahan. Nyanyian ini disampaikan untuk menekankan kepada bangsa Israel bagaimana mereka yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun untuk bertahan, sehingga mereka akan sampai ke tanah perjanjian itu. Dalam perjalanan yang begitu melelahkan, begitu menyakitkan, mereka selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang kita merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat, tetapi kenyataannya kita tidaklah berdaya. Di saat-saat tertentu, kekuatan kita, kemampuan kita melemah
karena pencobaan, pergumulan, tekanan yang berat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketahuilah, sekalipun demikian, kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kita seperti biji matanya yang terus dilindungi, dipelihara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah memandang dirimu tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan pernah menganggap dirimu tidak berharga, karena kita berharga di mata Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita akan kebesaran, kemurahan Tuhan menyertai hidup kita. Apakah yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan atas segala perlindungannya di dalam kehidupan kita? Tidak ada kekuatan, tidak ada kekayaan yang dapat kita banggakan untuk membalas itu semua. Tetapi pembalasan kita adalah di dalam pujian dan syukur kepadanya. Dan di dalam pujian dan syukur kepada Tuhan, kita mau diajar, dipimpin, dan selalu disertai oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Teruslah meletakkan hidupmu ke dalam tangan genggaman kasih-Nya. Teruslah meletakkan harapanmu di dalam janji yang daripadanya. Karena Tuhan selalu memelihara, selalu menjaga, dan memberikan lebih dari apa yang kita pinta. Saya mau mengajak kita untuk bernyanyi bersama, dan mari kita merenungkan kata-kata dalam lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Karena itu saudara, marilah kita merenungkan terus apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Dan marilah kita mengangkatkan pujian dan syukur kita, dan terus memuji dan memuliakannya sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih setia-Mu yang terus menyertai kami. Tuhan, kami tahu sampai akhir hidup kami, Engkau tetap menjadikan kami biji mata-Mu. Kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ajari kami untuk terus mensyukuri hidup ini sebagai anugerah terindah yang daripada-Mu. Biarlah hidup kami selalu menjadi pujian dan syukur bagi-Mu. Kami serahkan hidup ini, segala pekerjaan kami, Engkaulah yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.